Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang mengenal dan memahami surat, baik itu surat pribadi dan surat dinas. Anak-anak, materi ini berkaitan dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Anak-anakku, surat pribadi dan surat dinas ini nanti pasti akan sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ketika kita bersekolah atau suatu saat nanti ketika kalian menjalani profesi kalian. Nah, ketika saat kalian bersekolah, kalian bisa menulis surat untuk teman kalian di daerah lain. Kalian bisa juga menulis surat untuk teman-teman kalian yang ikut ekskul, ataupun kalian bisa menulis surat kepada orang tua kalian yang ada di misalnya yang sedang tinggal di luar daerah, atau yang ada tinggal di mana, atau kakek nenek kalian yang tinggal berbeda dari tempat kalian tinggal. Nah, kalian juga terkadang menerima surat dari pihak sekolah ataupun dari pihak yang lain. Nah, anak-anak, surat ini bisa kita identifikasi kira-kira surat yang kita buat itu termasuk surat pribadi ataupun surat dinas. Kalau kita sudah paham cirinya, kita akan tahu bahwa surat ini adalah surat dinas. Otomatis kita harus memperhatikan detail yang harus harus ada dalam surat dinas tersebut. Kalau itu surat pribadi, berarti kalian harus memperhatikan etikanya bagaimana membuat surat, tapi tetap memperhatikan kesopanannya juga. Baik, kita pelajari yang pertama, mengenal ciri surat pribadi. Surat pribadi merupakan komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan lembaga, kedinasan, atau resmi. Dan bahasanya tidak harus baku, namun harus memperhatikan etika dan kesopanan. Contohnya di sini ada surat yang ditulis oleh Viola untuk sepupu dan sahabatnya, ya, yang bernama Ozi. Nah, dari surat ini kita bisa identifikasi ada beberapa struktur yang harus ada dalam surat dinas. Baik, setelah kita lihat contoh ini, kita bisa simpulkan strukturnya seperti ini. Yang pertama, dalam surat dinas itu harus ada tanggal surat. Kemudian yang kedua harus ada alamat surat. Yang ketiga ada pembuka surat, kemudian ada pendahuluan, isi, penutup surat, dan nama dan tanda tangan dari pengirim surat. Nah, ketika menulis surat pribadi, kalian harus memperhatikan hal-hal ini. Harus ada dalam surat yang kalian buat. Ketika membuat surat, kalian perhatikan ditujukan untuk siapa. Kalau untuk teman, untuk sepupu, untuk saudara seusia, kalian bisa menggunakan bahasa yang santai. Tapi kalau untuk orang yang lebih tua, untuk orang yang lebih harus kalian hormati, otomatis bahasanya harus memperhatikan etika dan kesopanan. Baik, kita lanjut untuk mengenal ciri surat dinas. Surat dinas merupakan komunikasi tertulis yang dibuat dalam situasi formal dan kepentingan formal atau kedinasan, yang ditulis oleh sebuah instansi untuk instansi lain atau oleh individu kepada instansi lain, atau dari instansi untuk individu. Itu juga bisa. Baik. Bahasa yang digunakan dalam surat dinas adalah bahasa resmi dan bahasa baku. Berikut ada contoh surat dinas yang ditulis oleh panitia persami. Nah, karena ditulis oleh panitia persami, berarti
yang tanda tangan, ketua panitianya, kemudian pihak yang memperkuat surat ini. Setelah kalian perhatikan, ada bagian-bagian yang harus ada atau struktur dari surat dinas ini apa saja gitu ya. Harus ada apa? Harus ada bagian seperti ini nih di atas. Kemudian ada, nah seperti ini. Kira-kira apa sih strukturnya dari surat dinas ini? Bisa kita simpulkan seperti ini ya. Jadi dalam surat dinas itu harus ada kop surat, nama surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup, nama dan tanda tangan pihak yang perkuat surat, dan nama tanda tangan yang pihak yang menulis surat. Nah, ini kalau ditulis oleh sebuah instansi. Tapi kalau ditulis oleh oleh pribadi, ditujukan untuk sebuah instansi, otomatis kop surat ini tidak ada. Jadi tidak harus ada kop surat karena dia ditulis oleh seorang atau oleh pribadi. Jadi tanpa kop surat. Nomor surat juga tidak perlu. Jadi cukup tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup, nama dan tanda tangan penulis surat. Jadi nama tanda tangan pihak yang perkuat ini tidak harus. Itu kalau ditulis oleh pribadi. Jadi yang tidak ada di nomor 10 dan nomor 1 serta nomor 2 itu tidak perlu ada kalau itu surat dinas yang ditulis oleh pribadi. Baik anak-anak, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami bagaimana ciri dari surat dinas, bagaimana ciri dari surat pribadi. Setelah kalian pahami, ke depannya kalian bisa mengidentifikasi, kemudian kalian bisa memahami isi surat yang kalian baca, yang kalian terima, kemudian ke depannya kalian juga bisa untuk membuat surat, baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Baik anak-anak, semoga yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.